Sejumlah kegiatan telah dilakukan KPK, baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan pada pekan ke-4 Agustus tahun 2022. Berikut rangkumannya dalam KPK 24 jam. Pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi atau aset recovery mencapai 313,7 miliar rupiah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam laporan pencapaian upaya penindakan semester 1 yang mencakup kinerja dan kedeputian bidang penindakan dan eksekusi KPK di Jakarta. Melalui strategi Trisula pemberantasan korupsi, Alex mengatakan KPK terus mensinergikan upaya pendidikan, pencegahan, dan penindakan dengan menitik beratkan pada 5 fokus area, yakni korupsi pada sektor sumber daya alam, penegakan hukum, tata niaga, politik, dan pelayanan publik. Ketua KPK Firly Bahuri membuka kegiatan penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas atau Paku Integritas bagi jajaran Mahkamah Agung RI di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Firly menjelaskan ada 3 modus korupsi yang sering ditemui dalam sistem peradilan. Selain suap menyuap perkara, gratifikasi kepada hakim hingga pemerasan jadi pola yang kerap terjadi. Firly pun merekomendasikan sejumlah hal untuk bisa dilakukan bersama-sama dalam menutup celah korupsi di lingkungan peradilan MA. Di antaranya pengawasan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pembentukan zona integritas yaitu terciptanya WBK dan WBBM, implementasi regulasi di MA, optimalisasi pengadaan barang dan jasa, sertifikasi kompetensi hakim yang menangani perkara, dan diberlakukannya merit system sehingga jauh dari praktik korupsi. KPK melantik 11 pejabat administrator di Aula Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Pelantikan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa selaku pejabat pembina kepegawaian atau PPK dengan disaksikan para pejabat struktural dan pegawai komisi. Dalam sambutannya, Cahaya berpesan kepada para pejabat yang dilantik untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam ruang lingkup tugasnya, membantu merumuskan kebijakan, serta memupuk kebijakan yang telah ditetapkan lembaga. Pembekalan anti korupsi kepada partai politik melalui program politik cerdas berintegritas atau PCB terpadu kembali dilaksanakan dengan Partai Keadilan dan Persatuan sebagai peserta. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomulango mengatakan, sejak tahun 2012, KPK fokus pada perbaikan sistem organisasi partai politik di Indonesia. KPK melakukan berbagai kajian untuk menutup potensi-potensi yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, seperti dengan program Sistem Integritas Partai Politik atau SIPP, peningkatan dana bantuan pemerintah untuk parpol, dan termasuk program pembekalan anti korupsi. Penahanan dilakukan terhadap 2 tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya untuk pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Direktorat Jenderal Pajak DJP. 2 tersangka tersebut yakni VL selaku kuasa wajib pajak dan AS selaku konsultan pajak. Sebelumnya KPK telah menetapkan VL dan AS bersama 5 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu APA, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Pajak tahun 2016-2019, DR, Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan DJP, AS, Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP, serta RAR dan AIM selaku konsultan pajak. KPK berkolaborasi dengan Universitas Multimedia Nusantara atau UMN dalam film dokumenter Anti Gratifikasi Inspiratif.
Film dokumenter ini mengangkat kisah inspiratif tentang 5 insan penggerak anti gratifikasi. 5 tokoh inspiratif itu berasal dari unit pengendalian gratifikasi. Antara lain Musdalifah di Pangkajene, Rifki Abdillah di Probolinggo, Budi Ali Hidayat di Cimahi, Ahmad Nasution di Boyolali, dan Badrul di Sumeneb. Demikian kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 jam. Salam anti korupsi.